Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa jurusan Tadis IPS yang berbahagia. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan mengisi absen yang telah tersedia di link yang ada di grup yang telah saya share. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan pertumbuhan penduduk. Masih ada yang ingat apa itu pertumbuhan penduduk? Ya, pertumbuhan penduduk berkaitan dengan penambahan dan pengurangan penduduk pada suatu daerah tertentu. Apa saja yang menjadi faktor pertumbuhan penduduk? Ya, adanya angka kelahiran, angka kematian, dan juga migrasi. Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu persebaran penduduk. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis persebaran penduduk. Sekarang, silahkan kalian lihat gambar peta Indonesia. Bayangkan kalian berada di desa yang terpencil di mana sangat sedikit penduduknya. Tidak ada jaringan internet, tidak ada sekolah, SMA, dan kampus, tidak ada transportasi umum, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Bandingkan dengan kalian berada di kota besar yang penduduknya padat, banyak kemacetan, fasilitas pendidikan banyak dan bagus, jaringan internet bagus, dan lainnya. Terlihat bahwa persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata, sehingga menimbulkan masalah sosial dan masalah ekonomi. Sekarang kalian sebagai peneliti muda untuk mencari tahu dari permasalahan tersebut. Mengapa persebaran penduduk bisa tidak merata, serta bagaimana cara mengatasinya, dan mengapa bisa ada perbedaan seperti itu. Dari permasalahan tersebut, kita susun pertanyaan penting yang harus kita jawab, yaitu yang pertama, apa pengertian persebaran penduduk? Yang kedua, apa faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk? 3. Bagaimana solusi program yang dapat mengatasi permasalahan persebaran penduduk di Indonesia? Sekarang, silakan kalian mencari jawaban dari beberapa sumber belajar seperti buku, artikel jurnal, dan lainnya yang saling berkaitan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Pengertian persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah distribusi atau penyebaran populasi manusia di suatu wilayah tertentu, di mana persebaran berkaitan dengan kepadatan penduduk di wilayah tertentu. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, seperti di daerah Pulau Jawa penduduknya lebih banyak dibandingkan di Pulau Kalimantan. Nah, itu memperlihatkan distribusi penduduk di Indonesia tidak merata karena adanya perbedaan jumlah penduduk yang jauh antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Apa saja yang menjadi faktor persebaran penduduk? Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Yang pertama, faktor alamiah, terdiri dari iklim. Iklim itu berkaitan dengan wilayah yang iklimnya nyaman seperti iklim sedang atau tropis, cenderung lebih padat penduduknya dibandingkan daerah yang memiliki iklim ekstrim seperti gurun atau daerah kutub. Karena daerah tropis lebih mudah orang untuk beradaptasi, sehingga akan lebih banyak penduduknya. Selanjutnya yaitu topografi. Topografi berkaitan dengan daerah yang topografinya datar lebih mudah untuk dihuni dan diolah dibandingkan dengan daerah pegunungan atau daerah tinggi yang curam. Seperti ketika mereka membuat bangunan akan lebih mudah di daerah datar dibandingkan di daerah pegunungan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Segala yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Sumber daya alam yang banyak bisa dimanfaatkan oleh manusia, akan banyak penduduknya dibandingkan dengan sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu kesuburan tanah. Daerah dengan tanah yang subur karena mereka akan mudah untuk bercocok tanam ataupun mengolah tanah.
Kedua, faktor sosial, budaya dan sejarah. Daerah-daerah dengan sejarah panjang dalam perkembangan peradaban dan tradisi tertentu biasanya menjadi pusat populasi, sehingga padat penduduknya karena mereka memiliki sejarah yang mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor-faktor budaya seperti kepercayaan, agama, sistem sosial juga dapat mempengaruhi tempat di mana orang memilih untuk menetap, sehingga orang akan memilih tinggal pada tempat yang memiliki budaya yang sama dan melekat pada diri mereka. Selanjutnya, pendidikan. Kota-kota besar dengan pusat pendidikan dan universitas cenderung menarik lebih banyak orang untuk tinggal karena tersedianya fasilitas pendidikan yang lebih baik, sehingga biasanya di kota-kota besar karena fasilitas pendidikan yang bagus mengakibatkan padatnya penduduk karena banyak pendatang yang bersekolah di situ. Selanjutnya, yang ketiga, faktor politik. Faktor politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan transmigrasi, pembangunan daerah baru, atau kebijakan urbanisasi dapat mempengaruhi persebaran penduduk. Contohnya, pembangunan daerah baru (IKN) itu akan mempengaruhi jumlah penduduk. Karena apa? Akan banyak penduduk yang migrasi karena adanya kebutuhan untuk menjalankan kota baru. Selanjutnya yaitu perang atau konflik. Konflik dan perang dapat menyebabkan migrasi besar-besaran, baik internal ataupun antar negara. Seperti perang yang terjadi di Palestina, ada beberapa penduduk yang melakukan perpindahan ke daerah atau negara tertentu karena untuk menghindari perang. Keempat yaitu faktor biologis, kelahiran dan kematian. Berkaitan dengan angka kematian dan juga angka kelahiran, karena akan mempengaruhi persebaran penduduk yang berkaitan dengan jumlah penduduk di suatu daerah tertentu. Selanjutnya, program persebaran penduduk. Pemerintah melaksanakan beberapa program seperti berikut. Yang pertama, transmigrasi ke wilayah yang jarang penduduknya. Misalnya, penduduk dari daerah Pulau Jawa yang padat penduduknya dipindahkan ke Kalimantan, daerah yang jarang penduduknya. Kedua, adanya pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri di luar Pulau Jawa. Pemerintah melakukan perizinan untuk perusahaan atau industri membuka usaha di luar Pulau Jawa, misalnya daerah Sumatera, Kalimantan, Batam, dan lain-lain. Ketiga, pengendalian jumlah penduduk dengan program KB atau penundaan usia menikah. KB sampai saat ini masih dilaksanakan dengan program 2 anak lebih baik, serta penundaan usia menikah berkaitan dengan adanya undang-undang baru yang mengizinkan pernikahan di usia 19 tahun dibandingkan sebelumnya di usia 17 tahun. Nah, sekarang kalian lakukan di rumah, coba untuk menganalisis faktor persebaran penduduk di daerah kamu serta permasalahan yang muncul dari persebaran penduduk itu. Silahkan dikerjakan secara mandiri, nanti dikumpulkan pada link GDrive yang akan saya share di grup WA. Baik, sekian pemaparan terkait dengan persebaran penduduk. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya pada materi komposisi penduduk. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.